Pemirsa, sebanyak 450 jemaah haji debarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat. Isak tangis tak terbendung saat keluarga menyambut kedatangan jemaah di Asrama Haji Sumatera Selatan. Bertemu lagi mau kita, bertemu lagi mau kita, bertemu yuk kita ya. Saat tiba di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan, jemaah haji langsung disambut isak tangis oleh sanak keluarga untuk menjemput anggota keluarganya. Kebahagiaan bisa kembali usai menjalani ibadah puasa dalam cuaca yang panas serta berbagai kendala di Mekah. Larut dalam tangis haru bertemu keluarga kembali di tanah air. Oh, senang, gembira, nah. Alhamdulillah bertemu dengan keluarga, yuk ayuku, mumbuku. Terima kasih banyak, di situ sehat, senang. Oh, panas. Kan main panasnya. Di Mina juga panas. Tapi gimana? Tapi alhamdulillah, tak putus air aja, semprot air. Tapi enak kalau melontar itu enaknya banyak atap. Sedikit panasnya melontar. Sementara PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kemenak Sumsel Syafitri Irwan turut menyambut kedatangan jemaah haji dan mendoakan kesehatan serta menjadi haji mabrur. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur, kemudian dikabulkan doa-doanya yang ada di sana. Di Mina itu memang setiap tahun selalu begitu ya, karena kepadatan lah. Isunya adalah isu kepadatan. Tapi alhamdulillah tahun ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jemaah haji akan mendapatkan paspor, air zam-zam 5 liter, dan pengarahan dari tim kesehatan saat kembali pulang. Pihak Kemenak Sumsel berupaya menyiapkan skema lebih baik untuk ibadah haji tahun depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Raudoh menjadi salah satu tujuan ibadah ketika berada di Madinah. Ya, untuk bisa memasuki Raudoh, kini jemaah haji bisa masuk tanpa mendaftar di aplikasi Nusuk. Namun, cara ini hanya bisa digunakan untuk jemaah wanita. Untuk memasuki Raudah, jemaah haji wanita juga dapat masuk tanpa mendaftar di aplikasi Nusuk dan berdesakan melalui pintu 22. Liputan kami pun mencoba langsung dengan mengantri pada pukul 5 pagi waktu Arab Saudi, kemudian berbaris untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi melalui pintu nomor 21. Meski ditutupi pembatas putih, tidak menyurutkan para jemaah wanita melihat secara dekat makam Rasulullah bersama para sahabatnya. Tampak dari mereka menangis, memanjatkan doa hingga melaksanakan sholat sunnah di pinggiran Raudah. Demi mendapatkan kesempatan langka, bahkan jemaah wanita sengaja datang sebelum waktu subuh tiba. Raudah merupakan tempat yang berada di antara makam Nabi dan mimbar di Masjid Nabawi, Madinah. Raudah disebut sebagai taman surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan berbagi kebahagiaan di tempat ini. Oleh karena itu, Raudah menjadi salah satu tujuan ibadah ketika berada di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kepulangan jamaah haji Indonesia, kita bergabung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Madinah, Arab Saudi. Baik, Assalamualaikum Suhud, sudah ada berapa kloter haji yang sudah dipulangkan ke tanah air? Silahkan dengan laporan Anda. Waalaikumsalam Rosalin, selamat pagi waktu Madinah, Arab Saudi. Dapat saya laporkan langsung Rosalin dari Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, bahwasanya saat ini kepulangan jemaah haji Indonesia berlangsung dari 2 bandara. Yang pertama dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, dan yang kedua berlangsung dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang berada di Kota Madinah. Adapun dari Kota Madinah ini rencananya akan ada 46 kloter yang diberangkatkan menuju ke tanah air mulai dari 22 Juni kemarin. Saat ini Rosalin dapat saya laporkan juga bahwasanya untuk jemaah haji Indonesia di Kota Mekah diimbau sebelum melaksanakan kepulangan ke tanah air untuk melakukan tawaf wada terlebih dahulu atau tawaf perpisahan.
di mana tawaf perpisahan ini biasanya dilakukan sehari sebelum kepulangan jemaah haji Indonesia. Adapun nantinya jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan dipulangkan ke tanah air mulai dari 22 Juni kemarin hingga 3 Juli mendatang. Selain itu, jemaah haji gelombang 2 yang saat ini masih berada di kota Mekah mulai 26 Juni mendatang sampai dengan 3 Juli akan diberangkatkan menuju kota Madinah. Nantinya jemaah haji Indonesia gelombang kedua akan berada di kota Nabi ini selama kurang lebih 8 sampai dengan 9 hari sebelum akhirnya nanti pulang menuju ke tanah air. Adapun saat ini untuk haji Indonesia, bagi yang kopernya rusak atau mengalami kerusakan koper cukup parah, tidak usah khawatir karena pihak Kementerian Agama dan juga maskapai penerbangan sudah menyiapkan koper pengganti, Rosalin. Jadi caranya cukup mudah. Untuk jemaah haji yang mengalami kerusakan koper cukup parah, hanya perlu melapor kepada ketua kloter. Nantinya ketua kloter akan berkoordinasi dengan bagian kepulangan dan akan mengganti koper jemaah haji yang rusak secara gratis tanpa perlu mengeluarkan biaya. Dan terkait barang bawaan bagasi jemaah haji, Rosalin, dapat saya ingatkan bahwasanya maksimal jemaah haji hanya boleh membawa 3 buah tas atau koper, di mana koper pertama adalah koper yang akan dimasukkan ke dalam bagasi dengan berat maksimal 32 kg. Koper kedua adalah koper kabin atau tas jinjing dengan berat maksimal 7 kg, dan tas ketiga adalah tas paspor, di mana tas paspor ini berisi dokumen-dokumen perjalanan serta obat-obatan pribadi, Rosalin. Jadi bagi jemaah haji Indonesia, nantinya di dalam koper maupun di dalam tas jinjingnya tidak diperbolehkan membawa air zam-zam dalam kemasan dan bentuk apapun, karena dendanya cukup besar untuk jemaah yang nekat membawa air zam-zam baik di dalam koper maupun di dalam tas jinjing. Nantinya jika kedapatan, koper akan dibongkar dan resikonya koper jemaah atau tas jemaah tidak bisa ikut terbang bersama jemaah karena akan diterbangkan bersama dengan kloter berikutnya, Rosalin. Jadi jamaah haji tidak usah khawatir terkait air zam-zam ini, karena nantinya setiap jamaah haji akan mendapatkan 5 liter air zam-zam saat tiba di embarkasi atau di asrama haji daerah masing-masing, Rosalin. Selain itu dapat saya laporkan juga bahwasanya jemaah gelombang kedua yang nantinya akan tiba di Madinah akan mendapatkan fasilitas yang setara dengan jemaah gelombang 1, di mana hotel yang berada di sekitar pelataran pintu masuk Masjid Nabawi dan juga wisata keliling kota Madinah, baik itu wisata ziarah maupun wisata sejarah. Dan sampai saat ini juga dapat saya laporkan bahwasannya tercatat sudah 234 jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia, baik sejak di embarkasi maupun di tanah suci. Adapun bagi jemaah haji Indonesia yang meninggal sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah, semuanya sudah dibadal hajikan dan Baik, terima kasih banyak Suhud telah melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Salam sehat, selamat bertugas kembali. Selanjutnya pemirsa, setelah server Pusat Data Nasional mengalami gangguan, kini layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai berfungsi. Ya, autogate pun sudah bisa digunakan tanpa adanya antrian yang menumpuk. Server imigrasi Bandara Soekarno-Hatta kini telah kembali berfungsi normal. Pemeriksaan dokumen pun tak lagi dilakukan secara manual. Gangguan server Pusat dan Data Nasional atau PDN terjadi sejak Kamis 20 Juni lalu. Hal ini berdampak pada gangguan layanan keimigrasian, khususnya seluruh bandara internasional di Indonesia. Kepolisian tengah bekerja sama dengan Badan Sandi dan Cyber Negara menyelidiki adanya potensi tindak pidana terkait gangguan server Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang bersifat serangan cyber, kita memiliki kerjasama dengan
BSSN untuk melakukan semacam asesmen CSAT. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidananya diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan join dengan teman-teman yang membidangi cyber. Saya kira itu. Gangguan ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Adapun sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi. Sistem tersebut juga digunakan banyak kementerian dan lembaga lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.